Indonesia memang kaya akan budaya dan tradisi. Hampir semua daerah dan suku bangsa punya tradisi yang telah ada sejak zaman dahulu. Beberapa di antaranya masih terjaga dan tetap dilestarikan. Mangkuk merah merupakan sebuah tradisi dalam adat Dayak yang berfungsi sebagai alat komunikasi antar sesama rumpun Dayak serta sebagai penghubung dengan roh nenek moyang. Hanya panglima adat yang berwenang untuk memanggil dan berhubungan dengan para roh suci atau dewa. Pada mulanya adat ini bernama mangkok jaranan karena menggunakan mangkuk yang diwarnai dengan jaranan. Jaranan adalah sejenis tanaman akar yang mempunyai getah berwarna merah dan digunakan sebagai pewarna sebelum masyarakat Dayak mengenal cat. Akar jaranan yang berwarna merah dioleskan pada dasar mangkuk bagian dalam sehingga kini dikenal dengan nama mangkuk merah. Adat ini dilangsungkan apabila pada suatu kasus, misalnya parakeng, bunuh, atau pelecehan seksual, pihak pelaku tidak bersedia menyelesaikan secara adat, pihak ahli waris korban yang merasa terhina akan bersepakat, dan mungkin berakhir dengan melakukan aksi balas dendam melalui pengerah massa secara adat yang disebut mangkok merah. Mangkuk merah hanya digunakan jika benar-benar terpaksa. Segala macam akibat yang akan ditimbulkan akan dipertimbangkan masak-masak karena korban jiwa dalam jumlah besar sudah pasti akan berjatuhan. Ritual, panglima adat perlu mempersiapkan sejumlah perangkat dalam upacara memanggil roh dewa. Mangkuk dari teras bambu atau tanah liat yang berbentuk bundar, sebagai wadah untuk meletakkan peralatan yang lain. Dasar mangkuk diolesi getah jaranan berwarna merah yang mengandung pengertian pertumpahan darah. Perlengkapan lain nantinya dikemas dalam mangkuk kemudian dibungkus kain merah. Bulu atau sayap ayam yang mengandung pengertian cepat, segera, kilat seperti terbang. Daun rumbia, Metroxylon sagus, mengandung pengertian bahwa pembawa berita tidak boleh terhambat oleh hujan karena sudah dipayungi. Longkot api, bara api kayu bakar yang sudah dipakai untuk memasak di dapur, yang mempunyai pengertian bahwa pembawa berita tidak boleh terhambat oleh petang, gelap, malam hari karena sudah disediakan penerangan. Tali simpul dari kulit kepuak sebagai lambang persatuan. Umbi jerangau merah, Acorus calamus, yang melambangkan keberanian. Upacara, panglima adat membawa mangkuk merah ke Panyugu, tempat suci yang dianggap keramat, pada saat matahari terbenam. Di sana, dia meminta petunjuk dewa. Diyakini bahwa roh suci akan menjawab melalui tanda-tanda alam yang kemudian diterjemahkan oleh panglima apakah mangkuk merah sudah saatnya diedarkan atau belum. Jika dianggap layak, tubuh panglima akan dirasuki oleh roh dewa. Mengedarkan mangkuk merah, panglima yang sudah dirasuki roh dewa akan pulang ke desanya dengan meneriakkan kata-kata magis tertentu. Penduduk desa mengerti maksudnya dan berkumpul di lapangan sambil membawa mandau, perisai, dan senjata lantak dengan kain merah di kepala. Panglima adat kemudian menularkan roh dewa kepada semua penduduk kemudian mengutus kurir untuk mengantarkan mangkuk merah ke desa lain. Beberapa orang yang ditunjuk untuk menyampaikan berita telah diberi arahan mengenai maksud dan tujuan mangkuk merah, siapa saja yang harus ditemui, para ahli waris, kapan berkumpul, tempat berkumpul, dan sebagainya. Mereka tidak boleh menginap atau singgah terlalu lama. Meskipun hujan lebat atau hari sudah petang, mereka harus meneruskan perjalanan. Panglima adat dari desa lain dipercaya mengetahui kedatangan kurir dengan kekuatan supernaturalnya dan menjemputnya bersama dengan penduduk desanya. Setelah mengetahui siapa musuh yang akan dihadapi, panglima adat desa tersebut akan menularkan roh dewa kepada seluruh penduduk desa. Upacara mengedarkan mangkuk merah berlangsung di seluruh wilayah yang bisa dijangkau hingga dianggap cukup untuk menghadapi musuh. Masyarakat Dayak yang berada di bawah pengaruh magis serta dikomando panglima perang konon kebal senjata, tahan tidak makan hingga sebulan, dan bisa bergerak cepat di dalam hutan. Panglima perang biasanya menggunakan sebutan seperti panglima burung, panglima halilintar, atau panglima angin. Nyaru Sumangat. Nyaru Sumangat adalah upacara pemanggilan kembali roh masing-masing yang sebelumnya sempat digantikan oleh roh para leluhur, dewa sekaligus pengembalian roh dewa setelah perang dianggap selesai. Peristiwa PARAKUPGRS, Tentara Nasional Indonesia memperoleh bantuan dari masyarakat Dayak dalam peristiwa pemberantasan pasukan komunis di Kalimantan pada tahun 1967-an. Peristiwa tersebut juga dianggap sebagai tragedi pembunuhan dan pengusiran ribuan warga etnis Tionghoa di Kalimantan Barat pada akhir 1967. Sumadi, salah satu mantan gubernur Kalimantan Barat dan mantan Pangdam 12 Tanjung Pura dalam bukunya yang terkenal,
Peranan Kalimantan Barat dalam menghadapi subversi komunis Asia Tenggara. Terbitan Yayasan Tanjung Pura menyebut bahwa praktik ngayau dan mangkuk merah menjadi salah satu kebanggaan tersendiri bagi Pangdam dalam penumpasan Paraku, PGRS, dan mesti diberi penghargaan dari Pangdam. Para pelaku pengayauan ini kemudian dibawa ke Jakarta pada tahun 1972 untuk menemui Soeharto, Presiden Republik Indonesia yang kedua. Praktik ngayau ini dihidupkan lagi setelah Indonesia merdeka oleh TNI. Di antara tokoh-tokoh ngayau diberi penghargaan dengan pangkat militer pembantu Letnan 1 tituler. Para pemuka adat Dayak ini bertemu dengan Presiden Soeharto pada November tahun 1972 dan diberi tunjangan seumur hidup. Di antaranya, ada Aziz, Jimbau, Burung, Nayau, Dangi, dan Sinau. Peristiwa Mangkuk Merah juga terjadi pada konflik Sampit. Ritual Mangkuk Merah terjadi dalam pertikaian antara etnis Dayak dengan suku Madura di kota Sampit sepanjang tahun 2001. Konflik Sampit tahun 2001 diawali beberapa insiden antara warga Dayak dan Madura. Konflik besar terakhir terjadi antara Desember tahun 1996 dan Januari tahun 1997 yang mengakibatkan 600 korban tewas. Ada sejumlah cerita yang menjelaskan insiden kerusuhan tahun 2001. Salah satunya mengklaim bahwa peristiwa ini disebabkan oleh serangan pembakaran sebuah rumah Dayak. Rumor mengatakan bahwa kebakaran ini disebabkan oleh warga Madura dan kemudian sekelompok anggota suku Dayak mulai membakar rumah-rumah di permukiman Madura.